Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Sagita, NPM 2018-510100 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, perencanaan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, perekrutan, dan yang ketiga, seleksi. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Setelah mendapatkan gambaran tentang jumlah SDM yang dibutuhkan PT Telekomunikasi Indonesia di masa mendatang, maka perlu dirancang suatu program ke arah tersebut. Rancangan atau rencana program tersebut meliputi dua hal besar, yaitu satu, manajemen kinerja, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan keorganisasian. Yang kedua, manajemen karir, meliputi sistem dan kebijakan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang terdiri dari rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, transfer, dan pengembangan serta pemberhentian. Setelah perencanaan SDM ditetapkan, kemudian difikirkan beberapa cara alternatif rekrutmen. Perlunya difikirkan tentang alternatif terhadap rekrutmen didasarkan pada pertimbangan bahwa rekrutmen memerlukan biaya yang tinggi, antara lain untuk proses riset interview, pembayaran fee agen rekrutmen, dan masalah relokasi dan pemrosesan pegawai baru. Di samping itu, para calon perawat yang diproses dalam rekrutmen serta dinyatakan lulus dalam seleksi, kemudian diterima menjadi perawat, nantinya akan sukar untuk diberhentikan, meskipun mereka hanya memperlihatkan kinerja marginal saja. Oleh karena itu, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk harus mempertimbangkan secara hati-hati berbagai alternatif sebelum melakukan rekrutmen. Yang kedua, perekrutan. Perekrutan dari dalam perusahaan dapat dilakukan melalui sumber internal. 1. Penawaran terbuka untuk suatu jabatan. Rekrutmen terbuka ini merupakan sistem mencari pekerja yang berkemampuan tinggi untuk mengisi jabatan yang kosong dengan memberikan kesempatan pada semua karyawan yang berminat. Yang kedua, perbantuan pekerja. Rekrutmen ini dapat dilakukan melalui perbantuan pekerja untuk suatu jabatan dari unit kerja lain. Kemudian setelah selang beberapa waktu, apabila pekerjaan yang diperbantukan tersebut merupakan calon yang tepat, maka dapat diangkat untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut. Dari sumber eksternal, melalui walk-in dan write-in, pelamar yang datang dan menulis laporannya sendiri. 2. Rekomendasi dari karyawan. 3. Pengiklanan. 4. Agen-agen keamanan tenaga kerja negara. 5. Agen-agen penempatan tenaga kerja. 6. Lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang menggunakan tenaga kerja khusus yang menghasilkan SDM yang berkualitas dan siap kerja. 7. Departemen Tenaga Kerja. 8. Tenaga-tenaga profesional yang mencari perusahaan. 9. Organisasi-organisasi profesi atau keahlian. 10. Asosiasi pekerja. 11. Program pelatihan kerja yang diadakan pihak swasta. 12. Pekerja-pekerja sewaan. Yang ketiga, seleksi. Setelah menemukan atau mendapatkan calon-calon perawat, maka RSUSU melakukan proses seleksi. Yang dimaksud seleksi di sini adalah kegiatan di dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dengan metode-metode yang telah ditentukan sebelumnya. Syarat yang disediakan pihak PT Telekomunikasi Indonesia Tbk antara lain: 1. Pendidikan minimal D3. 2. Usia maksimal 28 tahun. 3. Sudah memiliki pengalaman di bidang medis sebelumnya. 4. Melengkapi berkas yang ada. Apabila keempat syarat di atas terpenuhi, maka akan dilaksanakan perekrutan pegawai di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.